Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Adijati Ashari. Yang kami hormati Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat, Ibu Herlina. Yang kami hormati Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Gambir, Ibu Imanita Tresno Wulan, SPD. Yang kami hormati Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Gambir, Bapak Dr. Andes Arif Nasdianto. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gambir, selaku Bunda PAUD Kecamatan Gambir, Ibu Rahmawati Fauzi. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan Gambir, Ibu Penny. Yang kami hormati Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan Gambir, Ibu Herlina. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Cideng selaku Bunda PAUD Kelurahan Cideng, Ibu Estu Pratiwi. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 dan Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kelurahan Cideng, Ibu Yulian dan Ibu Sofi. Para guru PAUD Aster 5, Aster 6, Aster 9 Kelurahan Cideng, serta para perwakilan orang tua murid PAUD Aster 5, Aster 6, dan Aster 9 Kelurahan Cideng. Alhamdulillah, puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkenannya di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara TOT BDR untuk PAUD tingkat Kelurahan Cideng dengan peserta para guru PAUD dari Kelurahan Cideng dan para orang tua murid. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir memenuhi undangan TOT BDR pada hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Yulian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar pelaksanaan acara pada hari ini berjalan tertib dan lancar, akan dibacakan doa yang dipimpin oleh Ibu Muslihah. Kepada Ibu Muslihah dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Yanda semua, marilah kita sama-sama berdoa agar kegiatan kita pada hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lillahi wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lizzalal wasikal karim mu'azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran pada kegiatan hari ini, dan tambahkanlah pada kami ilmu, dan berikanlah pada kami pengertian yang baik, agar kami dapat menyerap ilmu yang disampaikan dan dapat mempraktekannya dalam dunia pendidikan PAUD. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah pertemuan hari ini dengan kasih sayang-Mu. Peliharalah keselamatan kami dengan kuasa-Mu. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan pelaksana kegiatan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Cideng selaku Bunda PAUD Kelurahan Cideng. Kepada Ibu Estu Pratiwi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Aryati Ashari. Yang terhormat Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Gambir, Ibu Imanita Tresnowulan, SPD. Yang terhormat Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Gambir, Bapak Dr. Andes Arif Nasdianto. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gambir selaku Bunda PAUD Kecamatan Gambir, Ibu Rahmawati Fauzi. Yang terhormat Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gambir, Ibu Penny. Yang terhormat Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan Gambir, Ibu Herlina. Yang terhormat Wakil Ketua 2 dan Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kelurahan Cideng. Yang kami hormati para guru PAUD Aster 5, 6, 9 Kelurahan Cideng, serta yang terhormat para perwakilan orang tua murid PAUD Aster 6, 9, dan 9. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertatap layar dalam kegiatan pengimbasan TOT belajar dari rumah untuk PAUD tingkat Kelurahan Cideng dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi penuntut umat, Nabi terakhir yang syafaatnya dan pembelaannya insya Allah sampai hingga yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berdasarkan Surat Edaran Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan BDR dalam masa pandemi COVID-19 dan sebagai tindak lanjut kegiatan TOT BDR yang telah dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 dan sampai dengan 14 sampai dengan 16 Juni 2021. Maka Tim Penggerak PKK Kelurahan Cideng menjembatani kegiatan TOT BDR pada hari ini
yang insya Allah bermanfaat untuk para guru, khususnya orang tua murid dan kita semua. Saya di sini selaku Bunda PAUD sekaligus orang tua murid yang punya anak usia PAUD juga, ingin sekali mendengarkan bagaimana nanti ilmu yang akan diberikan oleh narasumber kita, Ibu Safitri. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan semoga semuanya sehat dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Estu atas sambutannya. Selamat datang juga kepada Ketua Pokja 2 TPPKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Diah Iswari. Untuk mengingatkan bunda-bunda, mohon maaf waktunya kurang dari 7 menit. Apabila nanti tiba-tiba keluar dari Zoom, bisa masuk ke Zoom lagi ya, bunda-bunda, mohon maaf sebelumnya. Lalu kita lanjutkan. Acara berikutnya adalah sambutan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan. Mohon maaf sebentar. Sambutan Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Gambir. Kepada Bapak Dr. Andes Arif Nasianto, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Wulan atas waktunya. Bagaimana suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ati Ashari. Yang saya hormati tim penggerak PKK Kecamatan Gambir. Pak Arif, mohon maaf, ke-mute Pak, suaranya Pak Arif. Oh, makasih. Saya ulangi yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Cideng, Ibu Wahyu, dan yang saya hormati para peserta acara pengimbasan TOT PDR di Kelurahan Cideng. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu dan mendengarkan pengimbasan dari TOT PDR yang telah diselenggarakan di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Pada pertemuan hari ini, para bunda di seluruh Kelurahan Cideng, ini adalah merupakan kegiatan baik, di mana kegiatan PDR itu adalah sangat penting untuk memberikan wawasan dan pengetahuan serta pedoman bagi orang tua murid yang ada di pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini yang akan dilangsungkan ke depan ini adalah merupakan hambatan di masa pandemi ini, karena sampai sekarang untuk pendidikan anak usia dini belum bisa dilangsungkan pembelajaran tatap muka. Karena kemarin pada saat dilangsungkan launching piloting PTM terbatas, maka di saat itu baru seminggu sudah dilangsungkan PPKM, pembatasan pergerakan manusia untuk tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan aktivitas yang lainnya. Jadi mohon izin Bunda, ke depan mohon para penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini khususnya di Kelurahan Cideng agar segera
menginput asesmen kepentingan-kepentingan dalam PTM ke depan. Walaupun belum bisa dilaksanakan sekarang, tetapi perlu diinput ya, perlu diinput persiapan-persiapan pembelajaran tatap muka. Ini sangat penting sekali. Yang jelas tidak perlu saya jelaskan bagaimana strategi di dalam pembelajaran tatap muka. Yang jelas para bunda, khususnya guru, para pengelola sudah memahami pembelajaran tatap muka di dalam masa pandemi COVID-19. Nah, untuk persiapan PTM, maka kita perlu memiliki strategi platform khusus di mana untuk melangsungkan belajar di rumah. Yang dahulu kita kenal di DKI Jakarta dikenal home learning ya, yang mana dimulai dari bulan Maret 2019. Kemudian Kemendikbud mengeluarkan kebijakan namanya belajar di rumah. Hal ini konteksnya sama saja, belajar di rumah dan home learning. Artinya dalam belajar di rumah itu adalah pembelajaran jarak jauh yang harus tetap dikontrol oleh para guru PAUD dan diawasi oleh orang tua murid. Maka dari itu, setiap satuan ya, dalam rangka PDR itu harus memiliki pedoman kelangsungan PDR. Jadi di samping tutor memiliki rencana program pembelajaran, para orang tua harus diberikan pedoman pembelajaran di rumah. Tidak begitu saja dilepas oleh satuan pendidikan, tapi harus diberikan pedoman. Nah, pedoman-pedoman yang dimaksud, 3 bulan yang lalu saya telah memberikan pedoman untuk pembelajaran di rumah secara jarak jauh. Mungkin Bunda sudah pernah mendengar yang mana namanya GFE, Google Form Education, merupakan suatu platform kreativitas inovatif dari Kecamatan Gambir. Jadi baru satu-satunya pedoman BDR yang diluncurkan untuk pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Form interaktif. Jadi kalau Google Form interaktif bisa dipahami oleh guru, oleh pengelola, dan tentunya oleh orang tua, itu sangat mudah. Pembuatannya mudah, bahan ajarnya mudah didapat, ya, pengolahannya mudah didapat, dan tahan lama, tidak akan hilang, kecuali kalau ganti email. Jadi pedoman itu ada di internet. Jadi nanti guru itu membuat pedoman-pedoman secara urutan-urutannya. Seperti itu. Saya kira itu saja sambutan di pagi hari ini. Kita tetap semangat, salam sejahtera, dan salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arief atas sambutannya. Mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi acara selanjutnya. Suara saya kedengaran ya? Kedengeran Bu, jelas. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gambir selaku Bunda PAUD Kecamatan Gambir. Kepada Ibu Rahmawati Fauzi dipersilahkan. Bunda, mohon maaf, mic mute-nya belum di... Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sudah jelas ya? Sudah. Oke, ya, makasih. Ya, yang saya hormati Ibu Ati Ashari. Alhamdulillah suatu kehormatan ini Ibu bisa bergabung, dan juga ada Bapak Arief. Terima kasih Pak. Dan Ibu Imanita Tresno Wulan. Dan juga
Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Bunda PAUD Kelurahan Cideng, Ibu Estu, para pengurus PKK Kelurahan, khususnya Pokja 2, Kecamatan dan Kelurahan, dan juga para perwakilan dari wali murid yang bergabung pada pagi hari ini, yaitu Aster 5, 6, dan 9. Alhamdulillah nih pesertanya sampai 200-an nih Mbak Wulan ya? Banyak ya? Alhamdulillah. Sampai jam berapa ini Mbak Wulan? Sampai sore? Sampai jam 12 insya Allah. Oh jam 12 kirain. Sampai sore enggak ya? Jam 12 sekarang jam 11. Jam setengah 11 ya? Oke. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahmi, bertatap layar pada kegiatan pengimbasan TOT BDR. Semoga acara ini diberikan kemudahan dan kelancaran sampai selesai. Alhamdulillah, saya nggak panjang lebar, banyak juga yang sudah sambutan, ya. Dan ini nih, saya juga terima kasih kepada Mbak Fitri ya, yang sebagai apa nih? Siang hari ini ya, pagi hari ini ya, sampai jam 12 ya. Ya, Bu. Sudah dipersiapkan ya. Kita sifatnya sharing aja kali ya, Bu. Ya, nanti ada ilmunya, kita bisa sharing dari wali murid bagaimana, Ya, dan alhamdulillah semoga ilmunya. Oh iya, saya belum ada yang terlewat ini, Ibu Herlina PKK Kota, terima kasih Ibu sudah memonitor kegiatan ini. Karena ada siangnya dari juga Pokja 2 juga Bu Wati, Pokja 2 PKK Provinsi, Ibu Dia Iswari juga ikut bersama-sama saya nih, monitor juga. Oke, terima kasih Ibu Dia Aswari. Ya, terima kasih. Dan monitor, Bu. ya, terima kasih Ibu Dia. Oke. Nah, ini kesempatan buat kita nih para guru dan wali murid tentunya ya, untuk kita jadi bisa mengetahui bagaimana tips-tipsnya, karena kita menjalani BDR ini hampir sudah 2 tahun, tentunya perlu semuanya ya, awalnya ada tantangan ya, tantangan buat mungkin para wali murid dan juga guru yang harus berkoordinasi terus ya, dan juga butuh ujian, tentu ujiannya kesabaran ya. Pasti Ibu wali murid ini sudah hafal banget menghadapi anak-anak kita ya. Nah, gimana tips-tipsnya gitu kan agar tidak membosankan gitu loh, apa aja yang memang yang sudah kita pelajari barangkali hari ini menambah wawasan lagi sehingga anak-anak tidak bosan ya apa yang sudah kita berikan. Tentunya komunikasi antara guru ya dengan para wali murid terus harus berjalan. Dan saya juga perlu tahu juga nih dari ibu-ibu, dari guru-guru tentunya, tatap muka itu sebulan berapa kali ya Bu ya? Barangkali Bu Herlina dari PKK Kecamatan nih Pokja 2-nya dalam seminggu itu berapa kali ya kita bertatap muka Ibu dengan anak-anak? Iya. Ini suaranya nggak ada, masih di mute. Masih di mute, Bunda. Iya, Mak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, Bunda, untuk kita Pokja, memang saya sudah mengusahakan ke bawah untuk selalu memulai kegiatan BDR di wilayah. Kemungkinan seminggu 2 kali gitu. Tapi kalau kita guru-guru, biasanya sih memang waktu belum libur itu 4 kali, ada kegiatan itu setiap hari ya, Bu. Karena kita harus monitor kegiatan mereka selama BDR. Gitu. Dan itu kan kita ada laporan-laporannya. Gitu. Kalau guru ya, tapi kalau kita kader Pokja 2, terutama monitoring ke wilayah itu Pokja 2 kelurahan seminggu 2 kali kita mengupayakan.
Iya. Itu Bunda. Oke. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. Oke. Nah, ternyata ya tetap masih berjalan ya, walaupun tetap lewat apa? Bukan Zoom ya? Pakai apa tuh Mbak Wulan? Kalau Video kalau call. saya kalau di saya memang kita pakai Zoom Bunda. Kalau di PAUD ya. Kalau di PAUD kita pakai Zoom atau kita pakai video call. Oh gitu. Ya, 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 ya. Ya. Nah, ini kan menjadi permasalahan kita nih juga Bu Ati ya. Gimana supaya menarik ya para anak-anak atau ibu orang tua untuk bisa aktif kembali walaupun lewat sekolahnya virtual seperti ini, karena memang ada kendala-kendala di wilayah hampir mungkin semuanya karena jumlahnya sekarang itu banyak yang berkurang ya. Nah, dengan alasan yang mungkin memang ya logis sekali, karena kalau dia harus mendampingi ya anak-anak itu tidak bisa dikarenakan masalah handphone itu mereka harus bergantian dengan kakaknya ataupun ibunya yang bekerja atau berjualan atau harus menjaga adiknya. Nah, ini sehingga banyak anak-anak yang tidak bisa mengikuti. Nah, bagaimana nih triknya untuk bisa menarik atau mempromosikan kepada orang tua yang memang dulu sebelum pandemi ini jumlahnya relatif banyak ya, sekarang karena banyak berkurang. Oke, baik, langsung saja nanti dilanjutkan karena sampai jam 12 waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rahma. Ya. Depannya acara kita lanjutkan Bapak Ibu, yaitu yang kita tunggu-tunggu nih acaranya, acara inti pada hari ini. Penyampaian materi BDR oleh narasumber kita, Guru PAUD Asar 6, Kelurahan Cideng, kepada Ibu Safitri, dipersilahkan. Terima kasih kepada Bunda Wulan yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Yang terhormat kepada Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ari Jatiasari. Yang terhormat kepada Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Gambir, Ibu Imanita Trisno Wulan SPD. Yang terhormat kepada penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Gambir, Bapak Dr. Andes Arif Nasdianto. Yang terhormat kepada tim penggerak PKK Kecamatan Gambir selaku Bunda PAUD Kecamatan Gambir, Ibu Rahmawati Fauzi. Yang terhormat Wakil Kedua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ibu Pedi dan Ibu Herlina. Yang terhormat kepada Wakil Ketua 2 dan Pokja 2 PKK Kelurahan Cideng, Ibu Yulin dan Ibu Sofi. Yang terhormat kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Cideng dan selaku Bunda PAUD Kelurahan Cideng, Ibu Estu Pratiwi. Dan yang terhormat kepada Bunda-Bunda PAUD, Guru PAUD Aster 5, Aster 6, dan Aster 9, dan para orang tua murid PAUD yang telah mewakili. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda PAUD Kelurahan Cideng yang memberikan saya untuk mewakili kader BKB PAUD di Kelurahan Cideng untuk mengikuti kegiatan TOT BDR menyenangkan bagi guru, orang tua, anak usia dini dan yang diselenggarakan oleh tim PKK Provinsi DKI.
bersama 266 kader PKK PAUD se-DKI yang juga mewakili kelurahannya masing-masing selama 3 hari dari tanggal 14, 15, dan 16, kami mendapat ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat, yang memperkaya apa yang telah diketahui di sebelumnya. Selain mendapat materi dari para ahli di bidang kami juga berdiskusi secara berkelompok dengan teman-teman lintas wilayah serta melakukan micro teaching. Agar ilmu tersebut lebih bermanfaat dan dapat diketahui lebih luas oleh para kader BKB PAUD, maka sesuai dengan RTL, rencana tindak lanjut yang dibuat oleh seluruh peserta TOT, maka hari ini saya akan mengimbaskan kepada teman-teman para kader BKB PAUD sekelurahan Cideng. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun materi yang akan saya bawakan, bentar ya Bu. Materi yang akan saya bawakan adalah BDR yang efektif dan menyenangkan bagi guru, orang tua, dan anak usia dini. Materi yang dapat saya bahas adalah tentang 1, pengenalan diri sendiri. 2, hal-hal yang perlu diperhatikan pada kegiatan belajar mengajar tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Teknik penyuluhan efektif agar pesan mudah dipahami oleh orang tua. Yang keempat, strategi kegiatan bermain anak usia dini yang dapat dilakukan di rumah. Untuk itu, kita perlu pengenalan diri sendiri sebagai guru PAUD, dan tujuannya untuk mengetahui dan memahami diri sendiri, baik secara potensi yang kita miliki, serta memahami kelemahan dan kelebihan diri kita sendiri. Untuk itu, saya ingin praktek langsung, Bu, dengan cara membuat sketsa. Di sini dalam pengenalan diri sendiri ada 2, yaitu peserta menggambarkan sketsa dan membuat 1 slide tentang informasi diri. Bunda-bunda, kemarin kan saya sudah menginfokan untuk membawa kertas HVS atau itu ya, kertas buku dan spidol atau pulpen untuk kita praktek menggambar sketsa wajah diri sendiri. Ibu-ibu boleh siap menyiapkan kertasnya? Sudah semua? Sudah ada yang sudah bisa membuat dan bisa membacakan kelemahan dan kelebihan dari ibu-ibu sekalian. Bisa ditunjukkan Ibu ke layar? Boleh salah satu dari guru PAUD ASR 5 atau ASR 6 atau ASR 9 bisa membacakan kelemahan dan kelebihan dari diri sendiri. Siapa yang bersedia? Boleh Bunda Lina dari ASR 5 bisa menyebutkan kelemahan dan kelebihan diri sendirinya. Baik Bu Fitri, ini gambarnya sih memang nggak bagus seperti
Ya, nggak apa-apa, Bu Lina. Nah, seperti ini. Saya mencoba untuk menggambar wajah dan wajah saya sendiri, di mana kalau saya kelebihannya itu mudah bergaul, bisa menerima pendapat dari semua pihak, suka menolong, berempati dengan sesama, di mana kelebihan saya seperti itu, cuman kelemahannya itu kadang saya suka terkadang suka kurang percaya diri, cuman saya dapat menerima kekurangan dan kelebihan orang lain gitu. Fitri seperti itu. Terima kasih Bu Lina. Ada yang lain dari PAUD yang lain atau dari orang tua murid? Dari Aster 6 atau Aster 9? Baik, cuman Bu Lina ya. Ya, terima kasih Bu Lina. Itulah tujuan kenapa kita harus mengetahui dari diri sendiri. Ya, selain untuk mengenal diri sendiri, membuat sketsa wajah, kita juga bisa membuat slide tentang diri sendiri ya, seperti yang contoh kedua. Nah, dengan usaha pengenalan diri sendiri lebih banyak kita ketahui, maka sangat bermanfaat untuk kita sendiri. Dengan sebaik-baiknya kita tidak akan mengganggu dan dalam penyesuaian diri dengan orang lain. Jadi sangat bermanfaat juga Ibu Lina kalau kita tahu diri sendiri. Pada saat kita mengenal orang lain, kita bisa menyesuaikan diri sendiri. Iya, bisa memanage diri kita. Iya, betul. Lalu untuk materi yang selanjutnya, slide selanjutnya adalah hal-hal yang maaf Bu ya, ini layarnya kurang kelihatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada KBM tatap muka di tengah pandemi COVID-19 adalah persetujuan Pemda, Kanwil, dan Kepala Sekolah. Kedua, kerjasama seluruh pihak. Ketiga, 7 langkah kesiapan PTM, yaitu yang terdiri dari 1. Kebijakan drop off atau pick up antar jemput, pengecekan kesehatan, physical distancing atau jaga jarak, 4. Kebersihan, 5. Persiapan fasilitas keadaan darurat, 6. Penggunaan aplikasi. Mas, bentar ini ya. Untuk slide selanjutnya adalah persetujuan Pemda, Kanwil, dan kerjasama seluruh pihak. Persetujuan Pemda atau Kanwil dan Kepsek itu 1. Kabupaten atau kota dalam zona hijau atau kuning. Kedua, Pemda atau Kanwil Pembanak memberi izin. Ketiga, satuan pendidikan memenuhi semua daftar periksa dan siap PTM. 4. Orang tua menyetujui untuk pembelajaran tatap muka. Lalu kerjasama seluruh pihak itu meliputi orang tua, guru, sekolah, pemerintah, layanan kesehatan, dan masyarakat sipil. Intinya peserta didik mulai pembelajaran tatap muka itu secara bertahap ya Bunda-Bunda, jadi tidak langsung kita membuka lembaga kita untuk kegiatan belajar tatap muka. Bunda. Ya, slide-nya bermasalah. Ya, slide selanjutnya 7 langkah kesiapan PTM, yaitu 1. Kebijakan drop off dan pick up atau antar jemput. Terus kedua, pengecekan kesehatan, yaitu baik warga lembaga, anak murid, orang tua apabila ada yang terpapar COVID seperti memiliki gejala panas lebih dari 37 Celcius, batuk kering, radang tenggorokan, dan juga lemas. Inilah yang harus kita cek dengan pengecekan kesehatan. Lalu ada physical distancing atau jaga jarak. Untuk di PAUD, guru antara satu guru dengan yang lain itu kita harus jaga jarak minimal itu 1,5 meter dan tidak berjabat tangan.
dengan sesama guru. Yang kedua, di area bermain anak itu kita beri batasan untuk memberi tanda silang ya Bunda, agar anak itu tahu di mana tempat dia bermain. Jadi diberi jarak agar tidak berdekatan juga dengan anak yang lain. Lalu untuk kebersihan lembaga, kelas, guru, anak, itu kalau di lembaga atau kelas itu setiap per 2 minggu disemprot disinfektan ya Bunda dari ke pihak yang ahli, dan juga sering-sering juga dibersihkan oleh 2 guru pada saat sebelum kegiatan belajar mengajar. Kalau untuk guru dan anak, kebersihannya itu kita selalu memakai masker, lalu mencuci tangan selama 20 menit, 20 detik, maaf, 20 detik, lalu setelah itu dilap dengan tisu yang sudah bersih. Persiapan fasilitas itu ada persiapan kelas, di mana persiapan kelas itu guru tidak bergonta-ganti pulpen, ya, atau juga alat-alat ATK yang lainnya. Untuk persiapan fasilitas di makan itu, guru dan anak itu diwajibkan membawa tempat makan sendiri, tidak bertukaran dengan teman-teman atau guru yang lain. Untuk persiapan fisik anak baru itu kita bisa menggunakan aplikasi WA atau bisa datang langsung pada saat tidak ada kegiatan belajar di sekolah ya Bunda, karena jangan sampai pas datang itu ada kegiatan anak-anak bermain. Lalu keadaan darurat, guru apabila guru terpapar COVID atau anak terpapar COVID, nah guru tidak diwajibkan datang ke sekolah untuk mengajar. Dia harus isolasi mandiri selama 14 hari dan setelah itu mengecek cek kesehatan apakah sudah negatif. Untuk anak yang terpapar COVID pada saat di lingkungan sekolah, guru berkewajiban memisahkan dari teman yang lain agar tidak tertular, lalu menelpon ke orang tua murid untuk dijemput dan diperiksa kesehatannya ke rumah sakit. Untuk penggunaan aplikasi, itu ada aplikasi lembaga, aplikasi informasi temperatur kesehatan, lalu ada aplikasi anak, aplikasi komunikasi lembaga dengan orang tua. Di sini maksudnya orang tua diminta memasukkan informasi kesehatan tentang anak pada saat di rumah. Dan guru memasukkan informasi temperatur anak di dalam sekolah, apakah baik atau tidak. Dan selanjutnya, teknik penyuluhan efektif agar pesan mudah dipahami oleh orang tua adalah guru memahami proses komunikasi, siapa kita, mengatakan apa, di saluran mana, kepada siapa, dan apa efeknya. Kedua, memahami konteks penyuluhan, contohnya guru, PAUD, dan kadar PAUD, terus orang tua dan pengasuh, informasi pengasuhan untuk mendukung anak selama belajar BDR. Orang tua juga memahami metode dan teknik mendampingi anak selama BDR. Metode dan teknik penyuluhan yang efektif bagi orang tua. Lalu yang ketiga, memahami tahap penyuluhan tendik atau kader pada orang tua, lalu orang tua kepada anak. Yang keempat, memahami penyuluhan berdasarkan teknik komunikasi, yaitu dengan secara langsung atau tidak langsung. Memahami metode penyuluhan jumlah, sasaran, tahapan, dan memiliki metode belajar yang tepat. Dengan cara penyuluhan ini, anak-anak akan mencapai 10% mereka bisa membaca, Bunda, kalau memang penyuluhan kita tepat memberikan penyuluhan kepada orang tua. Lalu 20% itu mendengarkan dari orang tua, yang disampaikan orang tua. Lalu 30% itu mereka dapat melihat, yang 50% lagi untuk mereka katakan dan lakukan. Nah, yang untuk 90% anak itu bisa mereka lakukan. Jadi dengan kita memberikan penyuluhan kepada orang tua yang tepat, anak itu akan mencapai 90%
pada saat mereka melakukan BDR, kegiatan BDR di rumah. Ini ya contoh dalam penyuluhan kelompok atau per orang melalui kunjungan ke rumah ya Bunda. Sebagai pembagian keperluan anak untuk belajar di rumah sekaligus pendampingan BDR oleh orang tua pada anak usia dini. Ternyata dilema belajar dari rumah itu untuk anak PAUD itu merasa belajar karena terpaksa. Yang kedua, guru mengajar pembiasaan menjadi sulit yang biasanya kita ajarkan mencuci tangan sebelum makan, terus juga pembiasaan beri salam pada saat masuk sekolah. Itu kita sulit mengajarkannya. Yang ketiga, orang tua itu ternyata tidak sabar, sering lepas kendali pada saat mengajarkan anak di rumah. Yang keempat, untuk lembaga berkurangnya jumlah murid karena orang tua menginginkan belajar itu tatap muka. Ya, sedangkan dengan kondisi pandemi ini persyaratannya itu tidak sedikit ya, karena juga menanggung risiko. Terus strategi BDR dengan pendampingan orang tua, kita dapat melakukan parenting ya kepada orang tua. Fungsinya orang tua sebagai fasilitator, jadi kita berikan pemahaman ke orang tua bahwa orang tua itu sebagai fasilitator di rumah untuk mengajarkan anaknya. Lalu kedua, pemetaan kesiapan belajar virtual bagi para orang tua dalam menentukan strategi BDR. Seperti yang sekarang kita lakukan, yaitu belajar bisa melalui video atau juga dengan materi yang gurunya berikan di rumah. Lalu ketiga, membuat panduan. Guru menyiapkan panduan untuk orang tua dalam BDR. Jadi memberikan materi apa atau kegiatan apa yang akan dikerjakan di rumah. Lalu keempat, membuat perencanaan, menyiapkan pembelajaran 1 minggu. Jadi guru menyiapkan pembelajaran 1 minggu untuk dilakukan di rumah. Lalu yang kelima, melakukan pemantauan, yaitu memberikan dukungan kepada orang tua dalam pemecahan masalah. Jadi apabila anaknya yang ngambek, jadi kita motivasi orang tua agar membujuk anaknya dengan cara teknik bermain, belajar sambil bermain. Lalu yang keenam itu evaluasi, membuat perbaikan dan menerima masukan dari berbagai pihak, yaitu kita evaluasi apakah kegiatan yang kita berikan sudah maksimal. Ya. Nah, inilah kegiatan BDR yang bisa kita lakukan di rumah Bunda, yaitu kita bisa melakukan BDR di ruang tamu, di ruang makan, di dapur, kamar tidur, dan kamar mandi, serta di taman atau di halaman. Nah, ini contoh 6 contoh yang saya berikan apabila kita bisa belajar BDR di rumah di ruang tamu. Misalnya konsep matematika, bisa kita mengenalkan konsep matematika, yaitu dengan cara mengukur meja, lebar meja atau panjang meja dengan jengkal, penggaris ataupun tali. Selain itu, kita juga bisa mengenalkan bentuk geometri yang ada di ruang tamu dan juga mengajarkan berhitung, menyebutkan angka, berhitung jumlah peralatan yang ada di ruang tamu. Dan juga kita bisa mengajarkan berjalan berjinjit agar anak itu tahu ya bergerak juga motorik kasarnya. Nah, yang ini yang kedua itu di ruang makan tentang bahasa. Di sini kita bisa mengajarkan anak itu menyebutkan jenis makanan ataupun warna makanan yang ada di meja makan. Lalu yang selain bahasa yang menyebutkan, kita juga bisa
mengenalkan jenis-jenis peralatan makan yang ada di ruang makan tersebut. Yang ketiga itu ada seni kriya di dapur. Ternyata di dapur kita bisa bermain, Bunda. Kita bisa membuat jus, mengajarkan anak memotong sayuran atau memotong buah, lalu bisa membuat mainan Play-Doh ya untuk melatih motorik halusnya. Dan juga ternyata bisa belajar di kamar tidur. Apabila anaknya misalkan masih ngantuk, mama bisa ngajarkan, tidak harus dia belajar harus di ruang tamu atau di ruang makan, ternyata di kamar tidur pun bisa ya. Mama bisa ajarkan menghitung jumlah bantal atau guling, lalu mengelompokkan jenis-jenis bantal atau guling ya, dan juga bisa mengurutkan dari bantal atau guling itu dari yang kecil sampai yang besar. Itu yang konsep matematika. Lalu sains. Ternyata kita bisa bermain sains di kamar mandi dengan cara bermain busa, meniup busa dengan sedotan, lalu bisa menuangkan air ke dalam botol, dan juga bisa menghitung serta mengenalkan warna di kegiatan sains di kamar mandi. Yang terakhir itu di taman. Di taman kita bisa menggunakan bahasa dengan mengenalkan jenis-jenis tanaman yang ada di halaman rumah. Ya, dan juga kita bisa mengenalkan warna, jenis-jenis warna tanaman yang ada di depan rumah, dan juga bisa melatih motorik halusnya dengan cara menempel jenis-jenis tanaman dengan berbagai bentuk tanaman. Nah, ini setelah kegiatan bermain kita bisa dengan mengambil penilaian, yaitu prinsip penilaian itu harus otentik, sistematis, objektif, berkesinambungan, mendidik, menyuluh, bermakna. Dari ketujuh ini kita harus mencangkup 6 aspek perkembangan, yaitu perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan seni. Nah, inilah yang dilakukan perekaman, yaitu kita bisa melihat tahapan orang tua di rumah itu memiliki tugas, yaitu pengamatan, perekaman pada saat anak berkegiatan bermain, pemilihan kegiatan bermain yang disukai anak, lalu mengirimkan kepada guru tugas hasil karya anak dengan melalui video atau foto. Lalu tahapan guru yaitu berkewajiban mencatatkan, mendokumentasian, dan pengolahan serta pelaporan. Nah, pengamatan dan pencatat pertumbuhan anak itu harus berbentuk portofolio, yaitu hasil karya anak, pengolahan data, yaitu pengolahan data tentang perkembangan dan pertumbuhan anak, pencatatan penilaian dari 6 aspek perkembangan, dan pendokumentasian bisa berupa hasil karya anak ataupun foto pada saat anak berkegiatan bermain. Nah, ini contoh panduan BDR untuk orang tua apabila kita melakukannya lewat aplikasi WA. Nah, ini yang biasa saya lakukan di sekolah saya, yaitu seperti ini contohnya, kita memberikan materi ke orang tua. Jadi harus detail ya Bunda, apa alat mainnya yang digunakan, ya tahapan bermainnya bagaimana. Jadi kita harus jelaskan ke orang tua, dan juga kalau bisa memberikan contoh ke orang tua bagaimana cara bermainnya. Seperti yang kegiatan pertama itu siapkan gelas plastik, tuangkan sabun. Ini adalah teknik membuat pelangi dengan air sabun, terus lalu dengan pewarna dan juga minyak. Dan kedua itu kegiatan memotong macam huruf. Misalkan kita mengenalkan huruf vokal, konsonan ini dari potongan-potongan huruf ini, lalu merangkainya menjadi suku kata pelangi.
Nah, dengan sendirinya anak itu akan sebentar, mengetahui Bu Fitri, Bunda ya bagaimana ini teknik cara belajar membaca. oke, Itu maaf saya aja potong. ya. Oh, sudah selesai. Oke. Ya, Bapak terima Ibu, kasih Bunda Ulan. kalau mau kemungkinan akan keluar dari Zoom lagi, jadi mohon kembali ke link Yang tadi ya Bunda yang Ulan tadi ya. Ini sudah kurang 1 menit lagi kita akan keluar, jadi nanti mohon kembali ke link yang sama ya, Bapak Ibu. ya. Ya, Bunda Ulan, sekian yang saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan dari Bunda-Bunda? Oke, kita sudah masuk ke acara tanya jawab Masih ya. tanya jawab ya, Bunda Ulan, betul. Oke, sambil menunggu ini nanti yang terbaru ya, link Ya, masuk ke link lagi karena sudah sebentar lagi nih nanti waktunya. Kita masuk ke acara tanya jawab ya. Mungkin ada yang mau bertanya seputar BDR. Mungkin 3 orang ya, Bunda Fitri ya, dari Iya, masing-masing betul. perwakilan dari masing-masing PAUD Boleh. di Kelurahan Boleh. Cideng. Saya kasih 3 orang ya. Monggo, siapa yang mau duluan? Ada yang mau bertanya? Mungkin bagaimana caranya biar supaya lebih bersabar menghadapi anak belajar di rumah? Ayo bunda-bunda, kita mesti banyak sabar ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya, Bunda Ulan ya. Ya, kita Oke, bisa. Bu Fitri, saya mau nanya nih. Boleh, boleh. Baik. Memang kan selama ini kan selama belajar dari rumah banyak sekolahan atau kita para guru ya, kita pada apa tuh namanya, intinya itu pada kesulitan untuk memberikan suatu pembelajaran bagaimana memberikan yang unik, yang bermakna bagi anak gitu kan di rumah. Terus kadang kita mencari cara, apalagi sih yang membuat anak itu mencapai semua aspek perkembangannya ya kan, karena kan di KD-KD itu kan harus mencapai 6 aspek perkembangannya gitu kan ya. Di sini kesulitannya, kita sharing aja Bu Fitri ya, kesulitannya memang kalau di PAUD kami ini kan tidak semua orang, kita memberikan BDR-nya gitu kan ke orang tua murid, sampai kita juga sampai ke home visit gitu kan, ke rumah mereka masing-masing. Terkendala semua itu, kadang orang tua murid itu kita berikan semua kegiatannya dengan wali kelasnya masing-masing. Cuman kadang orang tua murid itu ada sebagian yang tidak mengirimkan BDR-nya atau kegiatan BDR-nya gitu. Itu bagaimana sih mensiasati dengan ke orang tua yang modelnya itu seperti itu gitu. Sebenarnya banyak ya di lembaga-lembaga lain juga seperti itu yang terkendala dengan PAUD kami gitu. Itu ya, aja, memang kasih Bu Lina, memang bukan di PAUD Bu Lina aja mungkin ya, teman-teman juga begitu. Sebenarnya kadang orang tua itu karena merasa diberikan ini ya tugas untuk mengajarkan anaknya, memang karena kan memang dengan kondisi ini mau tidak mau orang tua harus mengajarkan anak di rumah, karena kan memang sebenarnya orang tua yang pertama itu adalah orang tuanya sendiri gitu, tapi karena kesiapan orang tua itu belum terbiasa dengan mengajarkan anak di rumah, mungkin belum udah punya hilang ilmunya kebanyakan gitu ya, akalnya ya, jadi kekurangan cara apa sih, gimana sih, karena udah nggak sabar kan. Biasanya dia datang sekolah lalu anak masuk yang mengajarkan guru. Nah sekarang harus mau tidak mau orang tua sendiri yang mengajarkannya. Sebenarnya tekniknya orang tua itu harusnya jangan nunggu memaksa anaknya, ayo bangun langsung belajar. Jadi seolah-olah orang tua juga terbebani, oh ya harus kerjakan tugas. Nah sedangkan di PAUD itu kan kita sesuaikan dengan kondisi anak. Memang anaknya belum siap, dipaksa-paksa bangun pasti akan nangis, dan bad mood gitu ya. Jadi menunggu dengan mood anaknya dulu sambil kita memotivasi dan membujuknya. Nah dengan misalkan ada 4 kegiatan bermain atau 3 kegiatan bermain, tawarkan kepada anak yang mana dulu yang mau dimainkan. Jadi jangan orang tua yang menentukan,
udah yang ini dulu, yang ini belakangan. Nah, jadi anak udah hilang moodnya, udah pusing duluan, jadinya merasa oh belajar itu sulit. Padahal kan untuk anak PAUD itu menyenangkan, belajar harus sambil bermain gitu. Ya, jadi jangan langsung dipaksa harus tetap bangun tidur misalkan jam 7 atau jam 10. Sedangkan di PAUD kan sekarang sudah tidak ditentukan harus sampai jam 10 ya Bu Lina ya. Jadi iya, kapan saja bisa mengirimnya. Bisa dia mengirimkan tugasnya. Apalagi dengan orang tua yang sibuk bekerja kan nggak mungkin pagi-pagi juga mengirimkan tugas. Akhirnya anaknya yang dipaksa dan anaknya akhirnya pesanannya besok-besoknya tidak mau belajar lagi. Mungkin itu aja sih Bu Lina saran dari saya. Ya, terima kasih masukannya Bu Fitri. Bagaimana Bu Lina? Puas ya jawabannya? Ya. Oke, ada lagi, itu sudah dari Aster 5, mungkin perwakilan dari guru dan orang tua murid Aster 6 dan Aster 9. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Orang tua murid mungkin? Ayo Bun. Mau bertanya? Dari Aster 9 atau Aster 6 perwakilannya. Boleh orang tua Mama kalau ingin bertanya mengenai BDR atau masalah tatap muka. Tadi kan saya sudah jelaskan juga poin-poinnya ya. Untuk tatap muka itu ada 7 poin. Jadi Mama bisa memahami ternyata itu tidak gampang untuk sekolah lembaga itu mengadakan tatap muka karena prosedurnya memang banyak gitu. Jadi dengan Mama mengikuti BDR ini, kegiatan ini, Zoom ini, Mama bisa mengetahui oh ternyata tahapannya itu ada 7 poin yang harus dikerjakan, disiapkan oleh lembaga gitu. Jadi tidak bisa langsung tahun ajaran baru langsung tatap muka, itu tidak. Jadi harus ada prosesnya seperti itu. Ada lagi Bunda yang ingin tanyakan? Kita sharing aja. Bagaimana? Saya boleh nanya nggak? Boleh. Bu. Nggak ada yang nanya, saya mau nanya. Saya menjadi orang tua murid dan guru ya Bu. Jadi kendalanya adalah ketika kita menangani murid-murid, rata-rata kan di sini ibu-ibu guru juga punya anak ya Bu di rumah. Pasti beda penanganannya ketika menangani mengajar murid-murid dengan penanganan kita mengajar anak kita sendiri. Kalau anak mungkin lebih susah dikasih tahu ya dibandingkan dengan kita mengajar murid sendiri dengan guru. Itu seperti apa penanganannya? Lebih ke anaknya gitu. Gimana Ibu Fitri? Kita sharing. Ya, gini Bun, kebetulan kan anak saya juga di PAUD. Ternyata memang tidak semudah saya mengajarkan anak murid dengan anak saya sendiri gitu. Ya, ternyata memang sulit. Tapi dengan kondisi ini saya berusaha dengan teknik mengajarkan melalui audiovisual, misalnya mengajarkan membacanya, coba sambil saya nonton TV. Nah, saya kenalkan itu ada warna apa aja. Jadi saya jangan langsung, jadi saya mengajarkannya dulu belajar. Nanti ya. Untuk mengerjakan kegiatan bermain. Yuk coba kamu mau pilih yang mana gitu. Jadi seperti itu Bun. Kita arahkan terlebih dahulu kegiatan yang sehari-hari dia lakukan di rumah. Jadi nggak langsung ke penugasan yang guru berikan. Seperti itu. Walaupun dia
misalkan cuma satu, ya udah kalau memang dia baru satu, sambil merefresh dia biar dia jenuh, menghilangkan jenuhnya, lalu nanti kita flashback lagi, melanjutkan kegiatan lain dengan cara membujuknya dan merayunya supaya dia mau gitu. Jadi tidak harus dipaksakan oleh saya, sepatutnya selesai 1 jam ini atau tidak boleh sampai malam, itu enggak. Kadang-kadang sampai malam pun saya masih ngajarin, Bun. Jadi misalkan 4 kegiatan, ya udah saya cicil itu satu persatu. Jadi anak itu tidak merasa bosan, nggak merasa jenuh, dan nggak merasa dipaksa belajar gitu. Karena apalagi anak saya anak laki, kan kalau biasanya anak laki berbeda ya dengan anak perempuan yang lebih nurut gitu. Itu sih Bunda yang saya lakukan di rumah. Itu gimana? Terima kasih. Terima kasih Bunda. Cukup membantu Luar ya. biasa guru-guru PAUD ya. Oke, satu lagi. Ada yang ingin, itu mau nanya. ada orang tua murid, ada orang tua murid boleh, dari silakan, Bu. 9. Ayo Mama Vicky, boleh. Halo. Silakan. Selamat pagi Bunda semua. Pagi. Ini saya mau tanya tentang gini. BDR sama sekolah di sekolah itu kan pasti berbeda ya Bun. Iya, berbeda. Nah yang saya mau tanyain gini, goalnya pasti juga akan berbeda. Targetnya juga pasti akan berbeda pada saat di sekolah sama di rumah. Terus kira-kira di BDR ini, terus targetnya sampai di mana sih Bun? Gitu. Biar kita sebagai orang tua juga, saya jujur sih saya juga pekerja yang juga masuk from home juga, tapi selang-seling. Jadi mungkin untuk totally saya concern banget sama anak saat BDR itu memang pasti saya ngerasa kurang banget. Tapi kalau untuk targetnya sampai di mana, saya bisa tahu kan paling nggak kita ngejar sedikit lah gitu sebagai orang tua gitu. Gitu. Iya Bun. Jadi gini Mama, kita itu BDR sama tatap muka itu memang berbeda. Kalau kita tatap muka, kita itu full ya dari kegiatan ini sampai penutup itu kita bahas habis, lalu dengan materi kita kupas habis 100%. Tapi dengan kendala di rumah kita terbatas waktu, terus juga terbatas dengan mood anak, itu kita tidak bisa paksakan. Ya intinya sih Mas sebenarnya dengan 6 aspek pengembangan itu dan juga kita tercapai, serta kita juga harus melatih pembiasaan Mah. Kadang-kadang kan nggak sinkron nih Mah dari guru sama orang tua. Misalkan pembiasaannya di sekolah itu kita kan membiasakan anak masuk rumah sekolah itu memberi salam, lalu menyusun sepatunya kerak, lalu membaca doa sebelum makan dan membaca doa sebelum belajar, itu biasa kita lakukan. Tapi kan dengan kondisi BDR ini kita mengontrolnya sebagai guru ini sulit ya Mah, gitu. Karena pembiasaan itu jadi tidak terlihat sama gurunya di sekolah, gitu. Jadi intinya kalau Mama kan di rumah ya udah tugas yang diberikan guru, Mama berusaha melaksanakan penugasan tersebut. Tapi sebenarnya kalau Mama ingin lebih menanam karakter anaknya itu terbentuk, jadi kita sering kerjasama, kita sharing sama guru sekolah, gimana sih ya caranya untuk pembiasaannya nih supaya berjalan. Karena ini terus terang pembelajaran tatap muka sama ini hilang berapa persennya gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau saya itu merasa mengajar itu memang tidak full ya, tidak seperti sekolah. Jadi tidak full yang biasa kita inginin oleh guru. Nah, jadi Mama kalau bisa sebelum belajar biasakan juga tuh baca doa, bangun tidur, merapikan tempat tidurnya. Jadi terbentuk tuh karakter dan juga 6 aspek pengembangannya juga tercapai gitu, Mah. Jadi jangan hanya bangun tidur langsung mengerjakan tugas. Jadi tolong kita sama-sama bentuk karakter anak itu baik di rumah ataupun sekolah dengan pembiasaan yang hari-hari dilakukan. Kadang-kadang juga di sekolah dilatih tapi di rumah enggak. Itu yang kadang-kadang yang sulit juga gitu. Jadi harus sinkron Mama dan guru untuk membangun karakter anak itu harus kerjasama gitu Mah. Jadi dari mulai sekarang ini ajaran baru. Iya, jadi ajaran baru ini kita mulai nih Mah, melatih pembiasaannya nih Mah. Terus juga kalau misalkan ajarkan Mama, ya
Papa pulang misalkan. Tapi kan memang sekarang dengan pandemi ini kan setelah Papa cuci tangan, mandi, ajarkan, yuk bikinin minum. Nah itu jadi mereka tuh terbiasa. Nanti akan terbawa tuh sampai besar mah. Karena pembiasaan dari usia dini ini kalau tidak kita lakukan, nanti kesananya sulit kita merubahnya. Gitu mah. Itu yang harus kita benar-benar kerja keras. Sebagai orang tua dan sebagai guru juga kita harus sering ada komunikasi. Jadi kalau mama ada kesulitan, mama bisa sharing ke wali kelas, gimana sih kendalanya, gimana sih cara ngatasinnya. Jadi tidak putus komunikasi, Bun. Gitu. Jadi mama tahu oh cara teknik ngajar guru ternyata seperti ini gitu. Jadi kita saling kerjasama satu sama lain untuk membentuk anak kita di rumah. Walaupun dengan belajarnya tidak di sekolah gitu. Seperti biasa kan mama cuma masuk anak sekolah udah mamanya nunggu di luar, anaknya guru yang mengajarkan. Tapi sekarang kan sebaliknya, karena memang sebenarnya kan orang tua yang utama kan adalah orang tua gitu. Jadi itu aja sih mah, dengan aspek pengembangan dan pembiasaan penanamkan karakternya tetap harus dijalanin agar tercapai pertumbuhan dan perkembangannya. Itu aja. Ada lagi mah? Makasih, Bun. Ada yang kurang? Makasih. Iya, sama-sama, Ma. Oke, udah ini ya, Mama Vicky ya, sudah jawab penasarannya. Jadi selama pandemi ini anak-anak juga dibuat ada pembiasaan baru ya. Setiap masuk rumah, cuci tangan terlebih dahulu, mandi dulu, baru boleh salam sama mama sama papa gitu ya. Selama pandemi, jadi ada perubahan nih, perubahan pembiasaan ya ke anak-anak. Jadi selalu pergi dari mana-mana cuci tangan. Tadinya kan cuci tangan hanya sebelum makan, sesudah makan, habis bermain. Iya, benar-benar. Gitu ya. Gitu. Oke, sudah mungkin cukup ya yang bertanya. Mbak Wulan. Semoga ya. Mbak Wulan. Ya, Wulan. Ya, Bunda. Ya. Nih, saya hanya memberikan ini aja nih kepada Mbak Fitri nih sebagai boleh silakan Bunda. Ya, silakan Bunda. Ya, Mbak Fitri saya memberikan applause saja nih, ya. Luar biasa ya cara memberikan materinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipahami dengan yang bertanya ya. Terima kasih ya. Semangat semuanya ya. Terus berkomunikasi ya, dan ini ketua Himpaudinya nggak bergabung ya? Nggak ada ya? Ya, Bu Rina lagi sibuk, Bu, karena lagi ada kegiatan lain. Iya. Yang terpenting jangan ya, komunikasi terus berjalan ya, antara berjalan ya di Himpaudi maupun dengan para wali murid ya. Yang tadi sudah akhirnya kita memahami dengan penjelasan Mbak Fitri ya, Bu Fitri ya. Oke, terima kasih. Ya, Bu, makasih banyak, Bu. Sama. Terima kasih bunda-bunda, mama, orang tua murid atas pertanyaan dia. Semoga jawabannya memuaskan. Kita sama-sama belajar ya. Lalu kita lanjutkan ke acara yang terakhir ya, yaitu arahan dan tanggapan pelaksana kegiatan TOT BDR untuk PAUD tingkat Kelurahan Cideng oleh Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta kepada Ibu Arijati Ashari. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Wulan. Kalau boleh, karena kebetulan sini juga ada Ketua Pokja 2-nya nih yang memang menjadi penanggung jawab dari kegiatan BDR ini. Mungkin boleh Bu Dia Iswari dulu barangkali yang memberikan tanggapan. Bu Dia. Monitor ya, Bu, boleh Bu. Iya. Monggo, Bu Dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat buat ibu-ibu semua. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu gitu. Ya, saya mencoba mengikuti dari tadi, dari saat mulai pembukaan dan beberapa kali keluar masuk. Ternyata asik juga ya Zoom keluar masuk. Tapi saya melihat sih semangatnya luar biasa gitu. Karena walaupun keluar masuk ternyata yang join pun masih stabil lah di angka sekian gitu. Tepuk tangan dan apresiasi buat semua yang hadir. Terkait dengan
materi BDR yang kami sampaikan. Bu Safitri ini kayaknya angkatan 1 ya, kalau saya lihat ya. Iya Bu, Karena betul dari Bu, tadi angkatan 1 Bu. betul. Ya, soalnya di saat pelaporan tadi tanggal 14, saya ingat 14 itu berarti angkatan 1. Saya melihat hampir semua materi yang disampaikan pada saat pelatihan sudah tersampaikan, terwakili gitu, dan tidak ada distorsi pengurangan-pengurangan, cuman memang kendalanya adalah merangkum 3 hari pelaksanaan menjadi 2 jam itu menurut saya suatu tantangan ya, tantangan, dan itu bisa ditaklukkan gitu loh. Iya, ya saya apresiasi juga untuk penyampaiannya, karena dari hasil diskusinya juga cukup berkembang dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang memang secara kalau diaplikasikan di lapangan ya memang seperti ini gitu kan. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang lain yang sudah memberikan respon. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Safitri ini memang bisa menjadi semacam pegangan ya, persamaan persepsi mengenai BDR. Insya Allah mudah-mudahan pandemi ini segera hilang gitu. Karena saya bingungnya gini, kalau saya hobi lihat YouTube YouTube luar kota, luar negeri gitu. Di negara-negara yang lain itu mereka sudah dengan enaknya gitu ya, tidak memakai masker, bisa berjalan, bisa hidup normal, dan saya memimpikan itu ada di Indonesia lah ya. Kita semua mungkin memang sekarang ini sedang dalam tahap melewati proses menuju itu ujian-ujiannya. Jadi kita harapkan semuanya memang bekerja sama, mudah-mudahan nanti kegiatannya tidak lagi BDR tapi BDS gitu kan, atau outing malah ke jalan kemana gitu sambil melihat lingkungan, karena bagaimanapun juga memang pasti sangat berbeda antara belajar yang betul-betul belajar dalam pengertian duduk manis dengan belajar yang sambil bermain dengan pengawasan yang berbeda juga. Kalau Bu Guru dengan Bu Guru, kalau dengan orang tua ya istilahnya agak sakobere gitu lah ya istilahnya. Cuman saya yakin kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk pendidikan anak-anak, sehingga walaupun susah kita tantangan melakukan BDR ini harus kita lakukan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih buat Bunda PAUD Kecamatan juga yang telah memberikan semangat ya buat kita semua ya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Demikian Bu Ati, monggo dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, ini Bu Diah ini baru berapa bulan ya Bu Diah jadi ketua Pokja 2? 2 bulan Bu. Baru 2 bulan langsung tancap karena kita punya kegiatan yang jadi program kerja dari Pokja 2 gitu ya. Tadinya Bu Diah ini di Pokja 3 karena memang aktif waktu itu di Trubus ya Bu Diah ya, sebelumnya pernah di Trubus, tapi kemudian Bu Diah ini juga pengusaha, jadi cocok banget masuk ke Pokja 2 untuk sisi ekonominya ya, tapi memang pembelajar, jadi untuk PAUD-nya ternyata juga oke juga gitu. Baik, izin yang saya hormati, saya sayangi Bunda PAUD, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gambir, Ibu Wati, Bunda Wati, kemudian juga Bunda PAUD, sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Cideng, Bunda Estu, kemudian ada teman-teman Pokja 2, baik dari kota, tadi saya lihat ada Bu Herlina, kemudian dari kecamatan ada Bu Herlina juga, gitu ya. Jadi ada Herlina dan Herlina, kemudian dari teman-teman dari tim penggerak PKK Kelurahan, dan tentunya yang saya banggakan para pendidik, kader PKB PAUD, dan juga orang tua, peserta didik yang ada di lingkungan Kelurahan Cideng. Ya, tadi sudah banyak yang disampaikan barangkali oleh Bu Diah juga menanggapi. Nah, kita juga sebetulnya tujuan dari kami PKK Provinsi memberikan atau mengadakan pelatihan trainer of trainer ini atau TOT ini adalah untuk menjadi bagian dari upaya untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman semua. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Bu Fitri juga bahwa dengan BDR tuh banyak banget. Ya, tadi dari Bu Vicky selaku orang tua juga menyebutkan ada kelemahan-kelemahan ya.
Nah, memang BDR banyak sekali yang bisa kita peroleh ya, materi-materinya seperti apa, tapi barangkali kendala adalah terutama bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang tua. Jadi orang tua jangan sampai merasa terbebani nih, karena para gurunya masih masih terpaku pada penerapan kurikulum, gitu ya, bahwa harus dengan tema. Misalnya tema yang selama ini kita pakai kan ada diriku, nanti kalau ini mau bulan Agustus, nanti ada apa biasanya? Saya lupa tuh, negara apa ya, pokoknya seperti itu ya. Nah, jadi di era pandemi ini, kita tidak lagi terpaku pada kurikulum yang seperti itu, yang kaku. Ya, tetapi kita bisa memodifikasi, tadi disampaikan kepada orang tua, bahwa kegiatan di rumah itu bisa kok dilakukan dan itu bisa menjadi kegiatan yang bisa bermakna. Bermakna dalam artian mempunyai aspek untuk stimulasi ke-6 aspek perkembangan tadi. Ya, tadi sudah sampaikan ada di ruang tamu dan sebagainya. Nah, sekarang kalau misalnya saya boro-boro punya ruang tamu, punya ruang ini, orang kamarnya cuma satu gitu ya. Nah, apakah di situ bisa dilakukan? Tetap bisa gitu ya. Jadi betul-betul disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungannya masing-masing ya. Guru tidak perlu terlalu strict gitu, bahwa misalnya tadi harus bikin pelangi, harus pakai apa tadi, ada minyak, ada apa, nggak punya ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya, mungkin pakai yang lain dulu gitu ya. Jadi artinya ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan ya, seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mama Vicky, apa sih targetnya untuk BDR ini gitu ya? Betul Bu, bahwa kita tidak bisa menggunakan target yang normal gitu ya. Nah, targetnya yang sekarang adalah bagaimana kita menanamkan karakter, tadi pembentukan karakter melalui pembiasaan-pembiasaan, dan kemudian adalah bagaimana kita meningkatkan life skill atau kecakapan hidup dari anak. Dari kegiatan-kegiatan itu sebenarnya ini menjadi kegiatan yang bisa bermakna. Contohnya misalnya anak-anak ya diajak untuk belajar menyapu. Nah, apakah menyapu itu ada kaitannya dengan pengembangan atau stimulasi aspek perkembangan? Ada nggak kira-kira teman-teman? Ada. Ada, Bu. Ya, jadi dia bisa mengenal sapu, ya, sapu. Bentuknya seperti apa? Ada tongkatnya, itu panjang. Itu bisa diukur nanti menjadi kognitifnya, ya. Kemudian bagaimana dia menggerakkannya, ya, bagaimana dia menyapu. Nah, itu bisa menjadi gerakan kasar, gerakan. Sebetulnya dari semua kegiatan itu, ya, itu bisa menjadi stimulasi untuk aspek perkembangan. Artinya orang tua tidak lagi dibebani bahwa harus nyediain ini yang memang sesuai dengan yang diinginkan oleh guru. Tetapi ini adalah eranya untuk belajar merdeka. Ya, merdeka tetapi tetap terpimpin tentunya ya, tetap ada panduannya. Kalau enggak nanti kita juga akan sulit gitu ya. Jadi tidak terlalu terpaku pada tema-tema yang ada. Temanya silakan saja karena tema itu pada prinsipnya adalah hanya untuk memudahkan nih, supaya apa sih yang gampang dikenal oleh anak gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatannya supaya nggak ngacak ke sana ke sini gitu kita kemas di dalam tema itu. Tapi temanya nggak harus bahwa temanya adalah diriku, mengenal diriku, terus kemudian tanah air dan enggak usah. Sekarang kalau kita bicara keadaan di rumah ya udah temanya misalnya kalau kita punya halaman ya. Seperti kemarin juga ada berpetualang di halaman. Misalnya seperti itu temanya. Ya, kemudian subtemanya apa? Di situ ada apa? Misalnya mengenal bunga-bungaan. Nah, itu kan bisa. Itu juga tema gitu. Nah, dari situ baru dikembangkan. Jadi artinya kalau untuk teman-teman para pendidik tentunya tetap membuat tadi ada adik-adik yang harus dicapai seperti apa, tapi pada saat disampaikan kepada orang tua ya yang sesimpel mungkin. Ya, jadi Bu Vicky nggak jadi pusing ya Bu ya kalau terlalu banyak yang dituntut gitu ya. Kemudian kan biasanya kita memberikan 1 minggu. Betul bahwa sekarang nggak usah ada tuntutan bahwa hari ini harus selesai karena saya kira Pak Arief juga mudah-mudahan masih ada di sini, penilik juga tidak buru-buru bahwa harus segera lapor seperti di awal dulu ya. Sekarang lebih fleksibel. Jadi intinya adalah bagaimana kerjasama antara pendidik, orang tua dan tentunya anak usia dini itu sendiri bisa terjalin dengan baik ya, sehingga pembelajaran atau stimulasi ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah kalau tadi ditanya Bu Estu, betul Bu, lebih gampang ngajar anak orang daripada anak sendiri gitu ya. Karena biasanya anak-anak itu lebih dengar kata gurunya gitu ya. Kata Bu guru gini kok gitu ya. Nggak mau dengar tuh kata mamahnya gitu ya.
Nah, itu memang suatu apa ya? Nah, justru sekarang saatnya barangkali untuk kita sama-sama ya. Intinya jangan dibilang bahwa ayo kita belajar gitu ya. Karena untuk anak-anak itu namanya belajar itu sudah sesuatu yang menjadi beban barangkali ya. Yuk kita main. Karena pada dasarnya untuk anak usia dini belajarnya adalah melalui bermain gitu ya. Jadi kalau diajak main siapapun pasti suka gitu ya. Jadi barangkali itu apa namanya, yuk kita main yuk. Nah, main sambil tadi mungkin betul sambil melihat TV. Coba yang sudah misalnya sudah 5-6 sudah bisa mulai membaca, coba dimulai dibaca ini gitu. Nah, itu yang diamati oleh orang tua untuk kemudian menjadi catatan. Ya, dicatat nanti bisa disampaikan kepada pendidiknya bahwa anak saya udah bisa ini loh, ini syukur-syukur kalau memang ada fotonya. Tadi Bu Wati juga menyampaikan kendala betul Bu bahwa biasanya punya anaknya nggak cuma satu ya Bu, HP-nya cuma satu. Selain untuk belajar anaknya juga untuk mencari nafkah gitu ya. Gimana nih caranya gitu ya? Nah mungkin tadi dicari waktunya saja. Kalau memang bisa, syukur-syukur bisa didokumentasikan, difoto gitu ya. Tapi kalau enggak barangkali dicatat saja dulu. Ya, jadi artinya nanti guru-guru ini kan bisa kalau memang nanti kondisi sudah memungkinkan, yang untuk yang seperti ini nggak bisa melaporkan ini bisa dilakukan kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah tetap mengikuti prokes, tapi kalau sekarang rasanya tidak bisa kita lakukan ya. Nah, kemudian sambil dilihat bisa di rumah itu bukan mengadakan pembelajaran ya, tolong ya. Jadi nanti kalau ada kunjungan rumah, teman-teman ini bukan mengadakan pembelajaran di rumah anak itu, tapi hanya menyapa, ya kemudian menyampaikan gimana kabarnya, Ibunda punya ini, tapi bukan mengajarkan. Sekali lagi hanya untuk memotivasi, ya karena nggak boleh lama-lama juga di tempat itu ya. Jadi intinya bagaimana supaya stimulasi kepada anak ini tetap berjalan, karena kita tidak mau kehilangan masa keemasan dari anak-anak itu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan dan apa yang sudah kami berikan di provinsi benar-benar bisa bermanfaat. Kalau memang mau yang lebih detailnya lagi, Bu Fitri nanti juga bisa share materi-materinya, bisa terus apa namanya ada komunikasi ya, masih ada yang nggak jelas silahkan saja, bisa juga nanti bertanya ke narasumber-narasumber yang ada, kebetulan Bu Diah ini juga salah satu narasumbernya, sehingga tujuan kita untuk apa ya, memberikan atau meningkatkan layanan PAUD di masa pandemi ini tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya alhamdulillah ini Bunda PAUD-nya dua-duanya baik kecamatan maupun kelurahannya sangat care gitu ya. Jadi barangkali menjadi tempat juga untuk apa ya, berdiskusi ya, berkonsultasi seperti apa seharusnya yang dilakukan gitu. Jadi nanti bersama-sama, tentunya kalau kita bersama bisa insya Allah juga bisa lebih baik. Begitu juga untuk ke tingkat kota maupun di tingkat provinsi, silahkan saja. Kalau ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan, silahkan saja. Kami siap untuk itu. Sekali lagi terima kasih Bu Fitri, luar biasa, kita berikan aplaus untuk Bu Fitri dan juga untuk semuanya yang sudah hadir, sudah berpartisipasi pada kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu mendapat ridho dari Allah. Kita tetap jaga kesehatan, kita diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, itu saja barangkali yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ati dan Ibu Diah atas arahannya. Hadirin, demikian rangkaian acara TOT BDR hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada salah dalam tindakan dan ucapan. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih bunda-bunda atas waktunya. Terima kasih semuanya. Mbak Fitri. Terima kasih Bu Wati, Bu Estu, Bu Diah, Mbak Indah, Bu Herlina, Bu Lina, Mbak Wulan, Bu Sofi, Bu Yulin, Bu Herlina, ya Bu, sama-sama Bu. Lampoyan 7,
Terima kasih Bunda, sama-sama. Aninsa, Sumiarti, semuanya, terima kasih. Terima kasih, saya pamit. Ya, Semuanya. Sehat-sehat ya.